Saya nak sebelum tadi terlupa, saya bagi pujian lah pada Ustaz Nidhal di atas kesungguhan kajian. Saya ingat kata tokoh-tokoh Asy'ariyah di Malaysia kan, di mana-mana yang mendengar, di Indonesia juga, saya rasa mereka sendiri belum tentu mengkaji Asy'ariyah seperti Ustaz Nidhal kaji dan membaca bahan-bahan Asy'ariyah dengan sesungguh-sungguhnya. Dan ini satu contoh yang baik untuk semua lah, termasuk mereka yang berminat dengan aliran sunnah dan seumpamanya. Bahawa saya bukan sekadar menolak, tapi mengkaji dengan kajian yang begitu mendalam dan memahami hakikat dan memahami ya. Okey, antara soalan yang saya rasa perlu dijawablah, sebab Datuk dah beri tazkiyah yang agak kukuh di situ. Benar atau tidak dakwaan yang mengatakan Asy'ariyah ada kaitan dengan Aristotle dan Plato? Terkesan ada sumber perbahasannya dan sebagainya. Ada sanad. Ada sanad. Dan sebab kita nak dengar ni pasal ada yang menafikan, ada yang mengaku. Ada yang mengaku kata hukum apa Asy'ariyah makulat apa tu semua yang makulat Asy'ariyah. Makulat Asy'ariyah tu kan. Ada yang kata tak. Macam Syekh Sa'id Qudah kata menerima kata wujud ni tak perlu Aristotle, kita sendiri pun menerima wujud hukum-hukum tu kan. Macam mana? Ya, kenyataan ni bakal kontroversi. jadi Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu hidup tumbuh kemudian menjadi lawan dari Mu'tazilah. Pada masa itu kemudian menjadi tokoh yang akhirnya punya mazhab sendiri. Masa itu tokoh seperti Ibnu Kullab, Al-Asy'ari dan juga Mu'tazilah secara umum adalah kontra dengan Aristoteles. Kontra dengan Plato. Iya, kontra. Bahkan punya karya-karya khusus yang mengecam mereka. Banyak kita temukan di turas Mu'tazilah yang lama, bantahan terhadap Aristoteles. Bahkan seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar itu sangat merendahkan Aristoteles, mengatakan sebagai orang yang tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Jadi mereka ini secara umum mutakalimin saat itu membantah falasifah, termasuk membantah ikon-ikonnya Aristoteles, Aristotle, Plato dan yang lain. Tapi mereka punya pemikiran tersendiri yang ternyata sebagiannya itu cocok dengan kekeliruan dari dibangkitkan oleh Aristotle, Yunani ini. Yunani. Misalnya konsep Tuhan yang statis, tak bergerak, unmover, menggerakkan tetapi dia tidak bergerak. Macam mana nak menggerakkan tapi dia diam? Itu Aristoteles punya konsep, diterangkan oleh Ibnu Rushd, mengatakan menggerakkannya bukan dengan melakukan apa-apa, tapi alam ini punya rasa suka dengan Tuhan, maka mereka akan bergerak. Nah, itu dikatakan Tuhan menggerakkan dengan cara alam ini suka dengan Tuhan, maka alam pun bergerak untuk yatasyabbah bil ilah, untuk meniru Tuhan. Tuhannya diam saja, bahkan tidak berbuat apa-apa, tidak menciptakan alam raya, tidak menciptakan alam dunia. Jadi Tuhan dalam konsep Aristoteles itu bukan pencipta alam. Tentulah Mu'tazilah kontra dengan ide ini. Ya. Al-Asy'ariyah kontra dengan ide ini. Tapi kemudian dalam membantah falasifah, mereka membuat konsep-konsep baru yang ternyata konsep-konsep ini bermasalah. Contoh? Salah satunya mengatakan Allah tidak menyandang perbuatan. Dan itu salah satu inti dari mazhab Asy'ariyah. Ya. Perbuatan Allah itu terpisah dari Allah. Ustaz Mat bisa bayangkan bagaimana ada perbuatan dia lepas dari pelakunya. Misalnya ada dalam dunia manusia orang berjalan. Perbuatan berjalan ini ada pada orang itu. Tidak mungkin berjalannya di sana, orangnya di sana. Tidak mungkin, terpisah. Tapi itulah konsep Asy'ariyah. Kenapa ada konsep itu? Ini penting, pertanyaan penting. Kenapa ada konsep itu? Sebab mereka kembali tadi ke pembuktian adanya Tuhan. Mereka hanya punya satu dalil yang bisa diandalkan. Disebutkan oleh Al-Juwaini dalam Al-Irsyad. Dalil ini intinya adalah disebut dalilul a'rad. Intinya adalah sesuatu yang menyandang perkara baru itu pasti baru. Dia perlu pencipta. Maka penciptanya tidak boleh. Jangan sampai pencipta ini menyandang sesuatu yang diikat baru. dengan dia. Perbuatan pasti baru.
Karena perbuatan didahului oleh iradah. Dia didahului yang lain, maka dia pun baru. Nah, jangan sampai Tuhan ini menyandang perbuatan. Maka rusaklah semua kaidah bahasa, kaidah akal sehat. Ya. Dalam bahasa kita tahu ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Jadi Tuhan ini tak berbuat lah di sisi Asy'ariyah. Tidak menyandang mereka tidak bilang tak berbuat. Tapi itu jelas. tidak menanggung perbuatan. Tidak menyandang ya. Dia membuat perbuatan. Perbuatan ini tidak ada pada diri Tuhan. Tidak ada pada Tapi zat. perbuatan itu tak disandar kepada Tuhan. Ya, perbuatan ini disebut sebagai perbuatan Tuhan, tapi tidak ada pada Tuhan. Ya. Sulit dipikir masuk akal. Awam pun kalau ditanya tak. Kerana banyak isu lah kan. Dan memang itu konsep bermasalah, bukan sekedar konsep yang rumit. Kalau rumit itu biasa dalam ilmu, orang awam tidak paham karena memang rumit. Perbahasan-perbahasan Tapi benar, isinya benar kalau dipahami. Ini bukan hanya rumit tapi bermasalah diperkarakan oleh mereka sendiri. Makanya Ar-Razi di dalam banyak buku ya. Termasuk sejak buku-buku kalamnya khas Asy'ari Al-Arba'in, apalagi buku-buku yang besar ya. Nihayatul Uqul misalnya, Al-Matalibul Aliyah, itu menyatakan bahwa ini tidak bisa dihindari oleh semua firqah. Bahwa adanya hawadith pada diri Al-Qadim itu tidak bisa dihindari. Mau lari kemanapun pasti akan terpaksa itu. Bertemu juga dengan isu itu. Bertemu juga dengan isu. Apa contohnya cara menghindari? Dalam akidah Asy'ariyah ada istilah ta'alluq. Ta'alluq ya. Kaitan. Ta'alluq. Jadi menurut mazhab Asy'ari Allah punya iradah, punya kehendak. Ini orang semua sepakat, Ahlus Sunnah Allah punya iradah. Tapi peliknya dalam mazhab Asy'ari iradah Allah hanya satu. Tak berjuzuk. Tidak berbilang, tidak berjuzuk. Jadi iradah menciptakan bumi dengan iradah menciptakan langit itu satu saja. Sama dengan iradah sama dengan iradah memberikan nikmat kepada manusia. Sama dengan iradah menjadikan satu hewan itu mati. Ini semua dianggap satu benda aja. Yaitu dianggap satu hal, yaitu iradah satu yang qadim, sudah lama. Jadi tidak ada iradah baru. Yang sedia kala. Yang sedia kala yang dan azali. Azali, tidak berubah, tidak bertambah. Mereka nak mengelakkan Tuhan itu masuk dalam isu masa juga. Ya, dalam isu masa dan Isu perbuatan. masa. Dan perbuatan. Bila Ya. Tuhan telah masuk dalam perbuatan dan masa, ada permulaan. dan Lalu Tuhan ada pertanyaan. Ah. Lalu bagaimana munculnya hewan satu persatu, munculnya makhluk satu persatu? Mereka mengatakan yang baru itu ta'alluq. Jadi kaitan antara iradah yang lama memproduksi hasilnya, kemudian mengkaitkan lagi, itulah ada kaitan. Tapi mereka kata ta'alluq ini adami. Artinya sebetulnya tidak ada ta'alluq, itu hanya konsep saja. Kalau yang baru ini sesuatu yang tidak ada, sama dengan tidak ada yang tidak ada, sama dengan tidak terjadi apa-apa, tidak muncul hal baru. Nah, ini pun rumit dan sebetulnya memang tidak masuk akal. Maka salah satunya Ar-Razi, ya, saya lupa mungkin di kitab Al-Mabahith Al-Masyrikiyah, beliau menyanggah ini, mengatakan bagaimana mungkin ta'alluq itu muncul atau baru kalau muta'allaqnya tidak mengalami sesuatu yang juga baru. Tidak mungkin. Manusia misalnya, hari ini kita berbuat, ya, kita punya rencana besok akan berjalan, misalnya ke masjid. Pada saat akan terjadi, kita melakukan perbuatan itu. Kalau tidak melakukan perbuatan, hanya bersandar pada rancangan hari kemarin, Tidak berarti muncul, itu tidak muncul. tidak akan terwujud. Harus ada sesuatu baru yang dilakukan. Ketika seorang pencuri ataupun penzina melakukan kecurian atau kezinahan, perbuatan itu disandarkan pada siapa? Perbuatan itu kata mazhab Asy'ari qaimun bil insan, ada pada manusia, tetapi pelakunya Allah. Pelakunya Allah. Ya, jadi pelaku perbuatannya Allah, tapi perbuatannya ada pada diri pihak lain. Nah, ini pun tak masuk akal. Kalau saya yang berjalan, maka berjalan itu ada pada saya. Bukan ada pada orang lain, ada pihak lain. Yang disalahkan yang pembuat ataupun yang pihak yang memiliki? Yang pihak tadi. Yang disalahkan pihak tadi. Nah, pihak tadi ada caranya di dalam mazhab Asy'ari untuk deal dengan seperti ini. Dia disebut kasib. Kasib, ya. Nah, disebut kasib. Kasib itu bukan fa'il.
Ini pun bertentangan dengan bahasa, bertentangan dengan akal sehat. Ya kalau secara pemahaman normal, kasib itu orang yang berupaya atau berbuat, ya, itu dengan cara melakukan perbuatan, lalu perbuatan ini menghasilkan pahala atau dosa. Itulah kasib yang benar. Ya. Jadi perbuatan ini menghasilkan dosa atau pahala. Jadi iktasab atau kasabah, ada hasilnya. Ya. Hasil buruk maupun hasil baik. Tapi kalau perbuatan misalnya orang tidur, kemudian tangannya bergerak, itu dia berbuat, tapi tidak menghasilkan dosa atau pahala, itu tidak disebut kasab. Artinya kasab itu fi'il. Sama aja. Sama, salah satu jenis fi'il. Nah, itu pemahaman yang benar. Tapi dalam mazhab Asy'ari dibedakan, kasab bukan fi'il, fi'il bukan kasab. Mainan bahasa untuk mewajarkan teori yang telah mereka bina. Teori, dan memang ada istilah di Quran, iktasab, kasabat. Nah, Jika saya menulis satu WhatsApp masa ke ustaz, saya mengutuk dan memaki ustaz. Saya menulis. Yang salahnya siapa? Yang di jadi WhatsApp. dalam mazhab ini yang disebut katib itu ustaz, Ya. tapi alladzi fa'alal kitaba Allah. Ya. Yang bertanggung jawab ustaz. Yang kasibnya yang bertanggung jawab. Tak apa, mungkin Ustaz Nidal boleh cerita sikit. Tadi cerita bab iradah dengan ta'alluq.